Adanya Jokowi di tubuh PDIP menyebabkan naiknya angka para simpatisan dan konstituen. Maka sebaliknya, hilangnya Jokowi juga akan menyebabkan turunnya angka simpatisan dan konstituen. Sesederhana itu, mau diterima atau tidak, ya silahkan saja. PDIP itu ya gitu loh. Kalau nggak ada Pak Jokowi, kesian deh. PDIP sudah berani memecat Pak Jokowi, juga menuduh Pak Jokowi sebagai pengkhianat. 2029 Indonesia Perai PDI. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majna. Guys, hari ini katanya sudah diresmikan dan sudah disahkan guys. Keluarga Pak D. Jokowi resmi dipecat katanya guys sama PDIP Banteng. Dan saya selaku masyarakat mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Tenang. Akhirnya ya guys ya, Pak Jokowi terlepas dari belenggu mak lampir guys. Aduh. Oke, sekarang kita start untuk benar-benar menenggelamkan Banteng. Sok jago kali ente Mak Banteng memecat Pak Jokowi. Wah, ini yang lagi rame ini pasti ya, yang jelas itu. Ini gimana kalau orang dipecat itu? Berarti kan kalau dipecat itu seperti diberhentikan tidak terhormat ataupun buangan. Pasti itu banyak viti-viti yang berkeliaran. Mana ada orang yang mau membuang sampah, mengambil sampah kayak gitu. Jangan salah bung. Pak D. Jokowi, nih dengerin. Sebelum Pilpres dimulai, Pak D. Jokowi itu sudah tidak di PDIP guys. Ingat itu. Dan keluarnya Pak D. Jokowi itu yang harusnya bingung itu PDI loh. Mak Banteng bilang Jokowi kasihan deh kalau tidak ada PDI. Sekarang gantian guys. Banteng kasihan deh karena sudah tidak ada Pak Jokowi. Buktinya apa? PAN, Golkar, Gerindra yang kemarin bilang Prabowo presiden kita, wow, Gerindra selalu terbuka untuk Pak Jokowi. Aduh. Tapi tetap pendiriannya dengan partai perorangan. Karena apa guys ya? Seorang Jokowi aja bisa disebut kayak partai guys. Buktinya sosok satu orang bisa mengalahkan partai besar guys. Dan pintarnya Banteng itu nggak dilakukan peresmian mengeluarkan Pak D. Jokowi itu nggak dulu tapi sekarang. Kalau pas posisi Pilpres, wah alamak itu bisa dikasih di bawah 10% ini. Yang sudah terlihat masih walaupun tidak fokus ke PDIP aja dapat 16%. Apalagi kalau kemarin sebelum Pilpres dinyatakan dikeluarkan, wah tambah sakit. Masyarakat hari ini sedang bergembira guys. Karena apa? Mungkin bagi orang yang tidak suka Pak Jokowi menyebutnya seorang pengkhianat partai. Ya, nggak apa-apa jadi pengkhianat partai. Yang penting bukan jadi pengkhianat rakyat.
Saya Komarudi Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini tanggal 18 Desember 2024 saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPD Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution. Alhamdulillahirabbil alamin. Serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Pak Jokowi sudah sah dipecat oleh Partai PDIP. Apakah Anda semuanya, rakyat Indonesia, masih mau memberikan suara Anda kepada Partai PDIP di 2029 nanti? Oh, no. Pak Jokowi dan keluarga, kami sebagai rakyat Indonesia berterima kasih sekali kepada Partai PDIP yang sudah memecat Anda. Dan untuk kedepannya, kami sebagai rakyat Indonesia siap untuk tidak memilih banteng lagi di 2029 dan seterusnya. Terima kasih Pak Jokowi. Coba kalau misalkan pemecatan itu sebelum pilkada, pasti seluruh masyarakat Indonesia akan menolak orang-orang yang diusung oleh Partai PDIP. Betul kan? Tapi tenang kawan, masih ada 2029 untuk melakukan itu. Dengan cara tidak memilih orang-orang yang diusung oleh PDIP serta tidak memilih Partai PDIP ya. Di 2029 supaya PDIP tidak menjadi partai besar lagi. Karena apa? PDIP sudah berani memecat Pak Jokowi, juga menuduh Pak Jokowi sebagai pengkhianat. Juga orang-orang PDIP, oknum lah ya, sudah mengatain Pak Jokowi dengan kata anjing kapitalis. Ingat-ingat itu sampai akhir masa nanti ya. 2029 Indonesia Prai PDI. PDIP resmi memecat Joko Widodo. Tepatnya bukan hanya Jokowi, melainkan Jokowi dan keluarganya. Ada Gibran, ada Bobi Nasution. Yang jadi pertanyaan besar, apakah selama ini Jokowi membutuhkan PDIP atau PDIP yang butuh Jokowi? Kalau misalkan Jokowi membutuhkan PDIP, tanpa PDIP pun suara Jokowi masih cukup besar. Begitupun dengan Gibran dan Bobi Nasution. Tanpa PDIP, Gibran bisa jadi wakil presiden dan Bobi Nasution terpilih jadi gubernur. Jadi sebenarnya PDIP telat sih memecat Jokowi dan keluarganya. Harusnya dari kemarin-kemarin saat Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution masih mempunyai kekuasaan. Saat berkuasa di bawah bendera partai PDI Perjuangan. Kalau sekarang ya bisa dinilai sendirilah siapa yang lebih besar, Jokowi dinasti atau PDI Perjuangan. Jadi malah saya berharapnya ya nantinya Bapak Jokowi itu kalau bisa bikin partai Pak ya. Bukan apa-apa ya. Bapak Jokowi itu bukan orang partai, tapi pendukungnya itu udah ngalahin partai-partai gitu loh. Udah ngalahin yang punya partai ya. Apalagi kalau Bapak Jokowi bikin partai, tapi yang penting Pak, begini Pak Jokowi ya. Andai kata suatu ketika Bapak membuat partai ya, partai baru, mudah-mudahan di dalam kader-kader Bapak adalah orang-orang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi seperti itu. Ya nantinya Bapak sendiri selaku mantan presiden yang terbaik ya, seorang Joko Widodo, Bapak bisa menjadi mentor ya untuk kandidat-kandidat atau orang-orang kader di dalamnya partai yang nantinya jika ya Bapak nantinya berniat membuat suatu partai seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Jokowi selalu sehat ya. Saya salah satu bisa dikatakan nggak cuman fans ya, tapi saya ini adalah orang yang gak lurus bersama Pak Jokowi. Mudah-mudahan apapun jalur politik Bapak nantinya saya akan mendukung Bapak. Ya baguslah kalau Pak Jokowi tidak lagi berada dalam partai PDIP. Karena partai PDIP tidak pantas mendapatkan orang yang baik kayak Pak Jokowi. Karena partai PDIP itu besar namanya karena jasa Pak Jokowi. Sebenarnya rakyat di negara ini tidak mau memilih kader dari partai PDIP. Jadi saya sarankan untuk Pak Hasto dan kader partai PDIP yang lain, rakyat Indonesia sangat senang melihat Pak Jokowi dipecat dari partai PDIP.
Jadi tidak ada lagi beban Pak Jokowi dengan keluarga, dengan partai PDIP. Seharusnya dari dulu, bukan sekarang. Biar tidak menjadi beban lagi kepada Pak Jokowi. Kalau saya mendukung banget partai PDIP memecat Pak Jokowi. Karena partai PDIP itu tidak pantas mendapatkan orang hebat kayak Pak Jokowi. Itu aja sih, terima kasih. Pak Jokowi dipecat dari kader PD. Jawab sendiri. Saya yakin Bapak juga kalaupun partainya perorangan atau partai mandiri atau partai tidak bernaung di bawah siapapun atau Bapak mandiri tanpa bernaung di bawah siapapun, saya yakin pendukung Bapak itu lebih banyak daripada orang yang memiliki partai. Atau kalau Bapak bikin partai, saya boleh kali Pak join partainya Bapak, ikut jadi partainya Bapak gitu ya. Jadi apa kayak gitu ya Pak jadi relawan nggak apa-apa Pak. Tapi Pak, kalau nanti Bapak bikin partai sendiri, terus pendukung Bapak hanya ada satu, saya pastikan itu saya Pak, itu saya. Karena saya yakin Pak, sekalipun Bapak bukan anggota partai gitu ya, mau Bapak partai mandiri gitu ya, loyalitas Bapak, simpatisan Bapak, pendukung Bapak itu melebihi orang yang memiliki partai atau orang yang masuk ke dalam partai Pak. Kalau menurut saya sih pecat saja, karena memang Pak Jokowi sendirinya pun sepertinya sudah tidak ingin di PDIP. Dia sudah punya mainan baru yang dia buat sejak 2014. Dia rawat selama 10 tahun. Partai yang bersimbolkan bunga mawar merah yang siap mekar dan wanginya sudah mulai tercium ke seluruh pelosok negeri. PDIP memang partai besar dan hebat, tapi segala sesuatu itu tidak ada yang abadi. Karena siklus peradaban kan seperti itu. Dari mulai susah, kemudian berjuang, berkuasa, berjaya, hura-hura, kemudian hancur. Nah mungkin ini akan bergantian kekuasaannya. Mungkin saatnya nanti era Kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya? Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, Bang. Otomatis itu tidak nyaman. Iya. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi. Jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar. Jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri, ini presidensialisme. Tidak ada kekuatan lain. Cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate. Yang dipilih itu presidennya doang. Yeah. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu, Bang. Yeah. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara, dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini, Bang, harus kita introspeksi. Ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Betul sekali ya guys ya. Dengar tuh Mak Banteng, dengar. Tuh, masa presiden terlalu diintervensi guys? Aduh. Ini yang bikin saya sakit hati ya guys, terus terang. Sumpah demi Allah, pas Puan kasih video vlog melihat Pak Jokowi duduk di kursi meja apa guys? Dari kayu guys. Sedangkan Mak Banteng di kursi empuk guys. Gak mikir apa itu seorang presiden kayak gituin guys kan. Kelihatan banget. Dan maka dari itulah Pak Jokowi membangkang. Itu bagus, mending membangkang, mending bagus dibilang pengkhianat partai daripada mengkhianati rakyat. Keren ini Pak Jokowi. Jokowi dipecat, nasib Banteng sekarat. Kenapa sebenci-bencinya PDIP sama Jokowi saat Pilpres, PDIP tidak tegas memecat Jokowi? Ya karena mereka sadar Jokowi efek itu cukup masif dan besar. Rating approval-nya saja masih di atas 70%. Memecat Jokowi saat PDIP masih berharap capresnya dipilih rakyat
bakal berakibat fatal. Tapi ternyata usaha menahan-nahan itu pun tetap tidak berhasil memenangkan sang capres. Maka setelah di pilkada ini suara untuk kandidat kepala daerah merosot, sepertinya tidak ada alasan lagi untuk menahan status Jokowi lebih lama lagi di partai. Dan akhirnya Jokowi resmi dipecat. Tidak hanya itu, Bambang Pacul, sang ketua DPD Jawa Tengah, juga terancam dipecat dari posisinya. Kita semua tahu selama ini Bambang Pacul yang paling banyak meninggikan wibawa Jokowi dengan kalimat legendarisnya. Jangan melawan orang baik, bos. Tindakan pemecatan Jokowi dan kemungkinan pemecatan Bambang Pacul jelas akan menentukan masa depan Partai Banteng Moncong Putih itu. Saya sudah pernah mengulas dalam video saya saat Pilpres dulu, bahwa banyak sekali kader-kader dan simpatisan PDIP yang diam-diam loyal pada Jokowi dan menentukan pilihannya searah dengan Jokowi. Kalau yang terbuka kita sudah sama-sama tahu, ada Marwar Sirait dan Diman Sujatmiko. Tapi yang underground sebenarnya cukup besar. Megawati boleh menjadi ketua umum, boleh menjadi simbol hegemoni partai, dan boleh menjadi representasi Soekarno di dalam partai. Tapi secara konkret dan faktual, Jokowilah yang terlihat memiliki prestasi dan karya-karya signifikan dan gemilang. Di tangannya, Indonesia mengalami lompatan yang sangat tinggi dan itu semua, suka tidak suka, telah dirasakan oleh semua pihak. Baik para petinggi maupun rakyat yang ada di akar rumput. Pemecat Jokowi dan juga Bambang Pacul artinya melepaskan magnet dari tubuh partai yang akan membuat daya tariknya melemah dan bahkan mungkin hilang sama sekali. Tapi ya begitulah. Entah kenapa saya tidak menemukan kesenyawaan para kader yang bersepakat bulat untuk menjalankan satu strategi yang jitu. Ibarat paduan suara, PDIP itu isinya pemain solo semua. Jadi ketika harus membuat ensemble, musiknya mungkin keras, tapi tanpa harmoni. Bunyi dan nyanyi sendiri-sendiri. Terlalu banyak vokalis yang menciptakan panggung sendiri. Adian dengan fans klubnya, Ahok dengan fans klubnya, Bambang Pacul dengan fans klubnya, dan Megawati merasa masih tetap menguasai panggung yang sebenarnya sudah terpeta-peta itu. Adanya Jokowi di tubuh PDIP menyebabkan naiknya angka para simpatisan dan konstituen. Maka sebaliknya, hilangnya Jokowi juga akan menyebabkan turunnya angka simpatisan dan konstituen. Sesederhana itu. Mau diterima atau tidak, ya silahkan saja. PDIP itu ya gitu loh. Kalau nggak ada Pak Jokowi, kesian deh. Betul sekali ya guys ya. Apa yang dikatakan dengan Om Aufklärung itu guys. Betul sekali. Nih. Dan saya jujur-jujuran ya guys ya. Saya tertarik kepada politik. Dan yang paling penting guys ya, saya tertarik dan mau mencoblos itu di eranya Pak Jokowi guys. Selebihnya terus terang saya golput guys. Kenapa saya seperti itu? Karena saya tahu di masa Pak Jokowi lah Indonesia itu serasa maju. Dan untuk pembangunannya bisa dibilang merata. Ingat itu. PDIP sekali lagi ya. Banteng, dengerin. Tanpa Jokowi, kalian rata.